kan. Nah sekarang sudah kita proaktif menetapkan 6.859 masjid dan musala yang akan menjadi masjid ramah pemudik. Kita minta supaya mereka itu menyiapkan takjil, makan malam ya sekaligus buka puasa kan di situ. Kemudian juga siapkan charger handphone karena mungkin mereka itu perlu bantuan segala Penting macam. tuh untuk anak-anak muda. Nah, kemudian juga toiletnya dibuka 24 jam, tempat mandi, kemudian juga ada ibu-ibu mau menyusui. Kemudian juga ada tukang pijitnya kalau ada mau pak supirnya, ada kopinya ya. Wow, Kemudian lengkap. juga ada bengkel-bengkel terutama para pemotor ya kan, mungkin suku cadangnya disiapin. Ya, luar biasa itu. Apa yang kita persembahkan di masjid sebagai posko itu tahun lalu saja sudah mengurangi angka kecelakaan 54%, dan kita berharap tahun ini akan lebih berkurang. Amin, Karena amin. jumlah masjid yang dijadikan posko itu lebih banyak. Jadi pemerintah juga sangat antusias itu ya, karena urusan seperti ini tidak perlu membangun kemah darurat, tidak usah membangun lagi posko-posko yang biayanya minimum 100 juta tadi, tapi juga cukup buka masjid, lihat air kolamnya bersih, bisa mandi bahkan. Ya, kemudian lihat karpetnya untuk sekedar tidur bagus ya kan. Lihat tempat penyimpanan lemarinya di hotel-hotel yang di transit itu luar biasa. Luar biasa, begitu nyaman, mengutamakan memang kenyamanan lagi, begitu ya Pak Menteri. Pak Menteri, jika kita melihat beberapa waktu terakhir nih sedikit ramai begitu menjadi perbincangan masyarakat, dibuat pro dan kontra begitu ya Pak, terkait keputusan pemerintah bergabung dalam Board of Peace nih Pak Menteri izin, yang juga melibatkan sejumlah negara dan dinamika geopolitik yang kompleks. Di momentum Lebaran yang syarat pesan perdamaian ini Pak Menteri, bagaimana Bapak memaknai langkah ini? Ya kalau saya secara pribadi ya saya setuju ya, karena dalam kaidah usul fikih juga ada beberapa kaidah yang mendukung. Langkah-langkah Pak Presiden itu terlibat langsung di dalam BOP itu didukung oleh kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mempertahankan kemaslahatan. Kemaslahatan itu bisa nggak berefek kalau nggak ada gejala kan. Tapi kalau konflik seperti yang terjadi sekarang itu kurang apa daruratnya itu. Jadi itulah kata kaidah, menolak satu kemudaratan itu lebih utama daripada mempertahankan kemaslahatan. Jadi apa yang dilakukan Pak Presiden Prabowo itu sebetulnya sangat usul fikih. Jadi memang berdasarkan fikih dan memang banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya Betul. begitu ya Pak Menteri. Pak Menteri, di tengah dinamika global yang penuh ketegangan juga, apa komitmen konkret dari Kementerian Agama Republik Indonesia agar nilai-nilai Idul Fitri tahun ini dan mendatang begitu terkait perdamaian, keadilan, persaudaraan benar-benar tercermin dalam kebijakan negara juga? Oke, jadi saya membayangkan begini, luar biasa bulan Ramadan ini. Takjub ya Allah, alangkah baiknya, alangkah maha baiknya Engkau ya Allah menganugerahkan bangsa kami kebaikan sedemikian berlapis-lapis ya. Di negara tetangga, di negara lain ada yang termasuk negara gagal, listriknya nggak bisa nyala di siang hari, dipotong subsidinya, kemudian juga jam belajarnya dalam kantornya hanya 4 hari WFH, penghematan energi. Ya, kemudian juga tidak boleh keluar negeri, tidak boleh kemana-mana. Jadi negara itu sangat tercekam dengan krisis moneter. Tapi Indonesia kan kita tidak rasakan itu kan. Dan yang kedua juga umat Islam Indonesia yang sedemikian plural ini, tapi kok bisa begitu kompaknya. Nah itu siapa yang nggak terharu itu. Jadi belajarlah demokrasi di Indonesia, belajarlah bertoleransi di Indonesia, belajarlah moderasi umat beragama di Indonesia, belajarlah kerukunan antar umat di Indonesia, karena semua ada di Indonesia ini. Kemudian juga belajarlah toleransi, belajarlah kepiawaian dalam berdiplomasi, kemudian belajarlah agama Islam yang genuine di Indonesia, bahkan mungkin juga belajarlah agama Katolik yang genuine juga di Indonesia, dan sebagainya, agama lain juga seperti itu. Dalam posisi seperti ini Indonesia itu merasa sangat tersanjung ya, dipuji banyak negara di luar negeri bahwa meskipun bukan negara Islam dan di dalam mayoritas penduduknya itu tidak pernah
tidak pernah latah untuk minta negara Islam. Tapi faktanya semua ajaran Islam bisa diimplementasikan di tanah air. Daripada pakai merek negara Islam, itu sendiri menjadi persoalan konseptual tersendiri di internalnya kan. Nah, jadi saya kira inilah bagus sekali. Pak Prabowo juga telah memberikan arahan yang sangat komprehensif kemarin ya, dia sedang kabinetnya. Dan kita sebagai pembantunya tentu akan samina wa ta'ana kalau ditunjukin presiden ya kan. Nah, inilah modal sosial dan modal spiritual kita yang perlu kita syukuri. Kita syukuri karena memang karakter dari orang-orang Indonesia ini juga menjadi salah satu yang dibanggakan juga oleh negara ya Pak Menteri. Pak Menteri, menjelang Lebaran kan isu label halal Amerika buntut perjanjian perdagangan resiprokal Republik Indonesia Amerika Serikat juga menjadi sorotan begitu ya. BPJPH memastikan barang impor dari Amerika Serikat terjamin kehalalannya sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia. Di momen Idul Fitri ini bagaimana Bapak memastikan umat ini merasa tenang begitu, karena memang halal udah menjadi lifestyle ya Pak Menteri ya. Dan yakin terhadap produk halal yang beredar di pasaran ini dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara tentang syariah di Indonesia, ekonomi syariah, jangan bayangkan wah selangkah lagi akan masuk piagam Jakarta. No. Itu nggak ada ideologi seperti itu yang kita bicarakan di sini ini. Tapi syariah sebagai lifestyle itu perlu kita wacanakan. Dan yang mewacanakan ini bukan hanya kita tapi juga Paus Benediktus pernah memberikan satu statement yang bombastis itu ya, bahwa untuk mengatasi krisis moneter yang terjadi di dunia sekarang ini tidak ada cara lain kecuali harus kita meminjam konsep ekonomi syariah, perbankan syariah. Di situ nggak ada riba dan di situ nggak ada eksploitasi. Tidak ada orang kaya semakin kaya karena ada zakat. Tidak ada orang miskin semakin miskin karena juga ada wakaf, zakat dan lain-lain sebagainya kan. Bahkan mereka itu, ya kata mereka, di Skandinavia itu contohnya kan, udah tidak usah dipaksa bayar pajak, dia bayar pajak dengan sukarela. Karena apa? Anaknya sakit di rumah sakit gratis, anaknya masuk sekolah sampai kuliah juga gratis. Jadi selama ini kan kita menyimpan uang untuk nyekolahin anak. Ini sudah digratisin semua juga oleh pemerintah. Bayar pajak apa adanya. Jadi kalau Indonesia bisa seperti itu luar biasa. Amin, segera terwujud ya Pak Menteri. Benar. Pak Menteri, sedikit terkait target prioritas Kementerian Agama setelah Lebaran ini hingga akhir tahun 2026. Apa saja Pak Menteri? Ya, kita mempersiapkan acara-acara lain ya. Haji sebentar lagi tiba kan. Walaupun nanti ini ada sedikit persoalan. Kita akan bantu saudara-saudara kita dari Kementerian Haji ya, karena mau nggak mau masih harus menggunakan mesin Kementerian Agama kan untuk mendeteksi siapa-siapa 220.000 orang itu tempatnya di mana, alamatnya di mana, itu kan mengelola dulu Kementerian Agama kan. Jadi kita tetap membantu ya. Kita kan kakaknya, adik haji itu adalah adiknya. Jadi kalau kita melakukan pembiaran kepada adik itu salah kita. Ya. Memang adik itu harus dibina, diayomi dengan baik. Walaupun memang sedikit ada energi yang terkuras, tapi nggak apa-apa untuk bangsa kok. Ya, baik. Lantas jika Lebaran adalah titik kembali ke fitrah, begitu Pak Menteri. Fitrah kebangsaan apa yang menurut Pak Menteri perlu kita pulihkan nih hari ini? Saya kira individualisme itu jangan sampai bersarang di hati dan di pikiran setiap anak bangsa. Ini yang menjadi racun ini. Kalau semua orang mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua materialisme juga. Kalau semuanya orang menjadikan materi itu sebagai acuannya, itu bahaya juga. Ada kriteria tersendiri bagi Islam yang perlu kita tonjolkan. Tidak hanya berpaku kepada materialisme atau pendekatan formal. Ya. Disebut apapun sebuah negara, yang penting syariat Islam bisa eksis di dalamnya. Itu prinsip Islam. Jadi tanpa harus melabelkan negara Islam. Apa artinya itu kita pakai negara Islam, tapi Islam tidak bisa diimplementasikan di dalamnya karena banyak peperangan, perang saudara lagi kan? Seperti yang dicontohkan banyak negara lain. Baik. Pak Menteri, terakhir nih, di Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 ini, 1447 Hijriah ini, apa pesan utama yang ingin Pak Menteri sampaikan kepada umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia, Pak Menteri? Silakan. Pertama, saya minta persatuan dan kesatuan sebagai semua warga bangsa. Jangan sampai nanti kita terkecoh oleh suatu kepentingan sesaat,
Tapi kita sikut-menyikut antara sesama warga bangsa yang tidak sadar kita nanti itu akan melemahkan sendi-sendi kebangsaan kita kan. Yang kedua juga saya mohon pertahankanlah nilai-nilai bulan suci Ramadan yang pernah kita persiapkan diri ya 30 hari lamanya atau 29 hari lamanya kita melakukan perbaikan diri di situ. Nah, jangan sampai nanti lewat Ramadan kita kembali kambuh lagi kan. Yeah. Dan yang paling penting yang ketiga ini adalah nilai-nilai Ramadan itu harus dipatrikan dalam diri kita. Kejujuran, keadilan, kebersamaan, toleransi, ya kan, dan sifat-sifat keutamaan yang lainnya. Kalau ini kita ikuti perkembangan Ramadan, ya maka kita akan menjadi produk Ramadan yang sangat sejuk, sangat indah, cerah dan mencerahkan. Aduh, saya suka sekali. Cerah dan mencerahkan. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung bersama kami. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan spesial dan eksklusif bersama Bapak Menteri Agama Republik Indonesia hanya di BTV dan Berita 1. Bersatu menginspirasi. Sampai jumpa. Pemirsa, jangan beranjak